Jika seni bertujuan untuk memelihara akar dari budaya kita, masyarakat harus membiarkan seniman bebas mengikuti visi mereka masing-masing kemanapun hal itu membawa mereka. Anak-anak adalah sumber daya dunia yang paling bernilai, dan mereka harapan terbaik untuk masa depan. Maafkanlah musuh-musuh Anda, tapi jangan pernah lupakan nama-namanya. Kenyamanan adalah penjara untuk kebebasan dan musuh bagi pertumbuhan. Toleransi tidak mengartikan kurangnya komitmen seseorang pada kepercayaannya. Melainkan hal itu mengutuk penindasan dan penganiayaan terhadap orang lain. Jalan terbaik untuk kemajuan adalah jalan kebebasan. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Ketika ditulis dalam bahasa Cina, kata krisis terdiri dari dua hal. Satu mengartikan bahaya dan yang lainnya mengatakan kesempatan. Sesuatu tidak hanya terjadi, tetapi sesuatu dibuat agar terjadi. Manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Perubahan adalah hukum kehidupan. Dan mereka yang hanya mencari masa lalu atau masa kini tentunya akan kehilangan masa depan. Tidak akan ada kemajuan kecuali orang-orang mau percaya adanya esok hari. Sejarah merupakan seorang tuan yang tidak memiliki belas kasihan. Ia tidak memiliki apapun di hari ini. Hanya masa lalu yang bergerak cepat menuju masa depan. Siapa yang mencoba berpegangan erat pada hal itu akan tersingkir. Seiring kita mengekspresikan rasa syukur kita tidak boleh melupakan bahwa apresiasi terbesar tidak tergambar lewat kata-kata, tapi hidup di dalamnya. Tujuan pendidikan adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan banyaknya kebenaran. Jangan berunding karena ketakutan. Tapi, jangan takut untuk berunding. Kepemimpinan dan pembelajaran saling memerlukan satu sama lain. Kita harus menggunakan waktu sebagai alat, bukan sebagai kursi malas. Manusia masih merupakan komputer yang paling luar biasa. Ketika kekuasaan mengantar manusia pada kesombongan, puisi mengingatkannya akan keterbatasannya. Ketika kekuasaan mempersempit area pemikiran manusia, puisi mengingatkannya akan kekayaan dan keragaman eksistensi. Ketika kekuasaan itu korup, puisi membersihkannya. Umat manusia harus menghentikan peperangan, sebelum peperangan menghapuskan umat manusia. Jika masyarakat yang bebas tidak dapat membantu banyak orang miskin, maka tidak dapat menyelamatkan segelintir orang yang kaya. Kebugaran fisik bukanlah satu-satunya kunci terpenting dari sebuah tubuh yang sehat. Hal itu adalah dasar dari aktivitas intelektual yang dinamis dan kreatif. Akan selalu ada risiko dan harga yang harus dibayar untuk setiap aksi yang dilakukan. Namun, risiko itu jauh lebih kecil daripada risiko yang ditimbulkan dari tidak melakukan aksi apapun demi kenyamanan. Seorang manusia bisa meninggal, negara-negara juga dapat bangkit dan jatuh, tetapi sebuah gagasan akan tetap hidup. Mereka yang berani untuk gagal total, bisa meraih prestasi yang luar biasa.
Masalah kita hanya buatan manusia. Oleh karena itu, mereka mungkin dipecahkan oleh manusia. Tidak ada masalah mengenai takdir manusia yang berada di luar kendali manusia. Keberanian hidup seringkali merupakan tontonan yang kurang dramatis daripada keberanian di saat-saat terakhir. Tapi itu bukan kombinasi yang luar biasa dari kemenangan dan tragedi. Kemenangan seperti memiliki 1000 ayah. Tapi kekalahan itu seperti keadaan anak yatim piatu. Kedamaian dunia, seperti perdamaian masyarakat, tidak mengharuskan setiap orang mencintai sesamanya. Hanya dibutuhkan agar mereka hidup bersama dengan toleransi bersama, menyerahkan perselisihan mereka kepada penyelesaian yang adil dan damai. Musuh kebenaran yang hebat bukanlah kebohongan yang disengaja, dibuat-buat dan tidak jujur. Tapi itu merupakan sebuah mitos yang gigih, persuasif dan tidak realistis. Kepastian yang tidak dapat diubah adalah bahwa tidak ada yang tidak berubah atau tidak ada yang tidak pasti. Dunia sangat berbeda saat ini. Karena manusia menahan dirinya untuk mengentaskan semua bentuk kemiskinan dan semua bentuk kehidupan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini.